Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Ngobraser. Ini lagi ada di klinik Doc Nuts tuh. Doc Nuts. Karena udah malam, kliniknya udah tutup. Jadi bisa dipakai buat ngobras ke yang 204 sama penggerak OKOC Forever. Ada bubur ayam beneran, ada Bu Neti. Oke. Nah, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan mereka, ada pertanyaan nih dari netizen. Bentar ya, dari Sobat Ngobraser. Pertanyaannya apa? Ini dia nih pertanyaannya. Kebaca nggak? Oke, bentar ya, bubur ayam beneran sama Bu Neti. Saya jawab pertanyaan dari Pak Oscar nih. Bentar ya. Pertanyaannya kebaca nggak? Suara aman ya, suara dan video. Yang ini. Kok nggak keluar? Ini baru diganti tadi kayak baterainya habis. Bentar ya, nyalain AC dulu bentar. Oke, siap. Assalamualaikum Bang Indra, mau tanya strategi penjualan F&B. F&B itu singkatan dari Food and Beverage, makanan dan minuman. Apa yang cocok buat saat ini? Saat ini itu saya asumsinya ini ya, lagi pandemi gini dan sekarang lagi lockdown lagi, lockdown. Udah kayak PSBB tahun lalu, inget nggak? Nggak kemana-mana. Karena sudah beberapa kali cari solusi tapi belum mengangkat juga. Tidak mungkin kita terus bertahan karena setelah bertahan akan datang kebangkrutan. Kita harus terus menyerang selanjutnya. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Betul, amin. Terima kasih, mohon masukannya. Siap, dari Jakarta, usia 42 tahun. Bang Oscar. Bang Oscarnya ada nggak nih? Coba kita lihat. Bang Oscar, hadir nggak? Kalau nggak nanti dengerin di itu ya. Dengerin di rekamannya. Oke. Jawabannya apa nih kira-kira? Ayo Sobat Ngobraser. Saya jawabnya gimana nih? Ada yang mau kasih ide nggak? Ada Mpok Aji J. Apa kabar Mpok Aji J? Wow, ada Ustadz Helmi dari Kairo. Abadi Marzuki. Set Bang Indra. Din Estu Suharto Surabaya hadir, Masya Allah. Fitr Koi Gurita. Waalaikumsalam Pak Enda dan semua. Terus ada Smart People. Aman semua, suara aman Om. Aflah, ponakanku, apa kabar? Waalaikumsalam Smart People. Sebentar. Oke, siap. Nah, jadi gini. Ini menurut saya ya, menurut saya strategi penjualan F&B apa yang cocok buat saat ini. Nggak bisa dipungkiri bahwa F&B secara umum memang turun dari segi omset. Kita pernah melakukan di OKOC survei ke 1.000 orang yang anggota OKOC itu 90% melaporkan omsetnya turun
Turunnya bervariasi antara 25%, terus ada yang 50, ada yang 75%. Nah, yang menariknya dengan penurunan omset itu mereka masih bisa, karena didampingi ya, ada pendampingnya, mereka masih bisa mempertahankan orang yang bekerja pada mereka pada saat Oktober 2020. Artinya apa? Mulai dari Maret, April itu mereka bertahan. Kan di sini kata Bang Oscar itu habis bertahan itu datang kebangkrutan. Justru sebelum saya jawab ada tiga fase ya, ada 3 tahapan. 3 tahapan yang harus dilalui setiap kali ada perubahan ekonomi seperti di pandemi ini. Pertama, tahapnya namanya tahap bertahan. Tahap bertahan itu bahasa Inggrisnya survive. Nah, kemudian setelah tahap 1, jadi semua orang itu akan masuk minimal tahap pertama itu ke tahap survive. Kenapa? Karena dia harus adjusting atau beradaptasi terhadap kebiasaan baru. Nah, kemudian setelah tahap 1 ada tahap kedua, namanya tahap, bahasa Inggrisnya yang pertama tadi survive, yang kedua itu revive ya, yang kedua revive, atau bahasa Indonesianya yang pertama adalah bertahan, kedua itu adalah bangkit lagi. Itu fase kedua. Fase ketiga, ya, yang ketiga itu disebut fase thrive. Jadi yang pertama survive, kedua revive, ketiga thrive, atau bahasa Indonesianya tumbuh lagi. Ya, jadi bertahan, terus bangkit, terus tumbuh. Nah, jadi kalau kita mampu mengelola di dalam fase bertahan ini dengan beberapa cara, contoh ya, tentunya omset turun. Nah, omset turun, biaya juga harus turun. Nggak boleh biaya sama, kalau nggak apa? Nggak ada margin. Kalau nggak ada margin apa? Betul, tutup usaha atau tutup toko. Ya, minimal tutup toko. Nah, jadi Bang Oscar, caranya nomor 1, kalau saya lihat dari anggota-anggota OKOC, itu yang kita lihat pertama adalah mereka ada di dalam satu komunitas. Dan komunitas ini saling kenal, saling jual dan beli. Ya, jadi stabil yang jual dan belinya. Jadi mereka nggak muluk-muluk untuk cari pasar baru, tetapi minimal yang di dalam komunitas itu mereka mampu memberikan pelayanan terhadap produk atau jasanya. Ya, jadi yang pertama tentunya kita harus mendatangkan traffic atau orang tetap harus datang. Yang tadinya F&B itu di toko gitu ya, offline, sekarang trafficnya harus datang dari mana? Dari misalnya dari ini nih, dari handphone. Dari handphone melalui WA, mereka tetap harus menerima informasi. Jadi informasi itu harus ada. Kalau kita punya toko offline, orang seliweran di jalanan, itu kan mereka ngelihat toko kita dan mereka tahu. Tetapi kalau mereka ada di rumah terus, gimana caranya supaya mereka masih ingat dengan toko kita? Berarti informasi tentang toko kita harus nyampe. Pertama lewat WA. Ya. WA. Ini apa nih? Winnie bilang boleh live duluan. Karena Bu Netinya masih trouble. Nah, berikutnya WA itu nggak bisa ngeblas gitu ya, nggak bisa cuma ditaruh di status. Tapi kita harus sapa satu persatu dengan namanya. Ibu Titin, Pak Agus, ini mau informasi ini, hari ini kita ada produk baru, ada jasa baru, ya itu lewat WA. Paling gampang lewat WA dan paling murah. Kenapa? Karena di dalam handphone kita
ini udah ada nama-nama mereka, pelanggan-pelanggan kita, yang pernah beli sama kita. Terus kalau kita bilang, wah saya nggak nyimpen tuh nomor-nomor mereka. Nah caranya adalah kita masuk ke dalam satu komunitas yang tadi saya sampaikan. Ya, komunitas OKOC misalnya contoh. Daftarnya gimana? okoc.net, isi aja langsung, udah itu terus nanti gabung dengan komunitas, masuk ke WA grupnya, terus perkenalan produk F&B-nya. Nah berikutnya, kalau WA itu sudah ketanganan dan kita punya ilmu di sosial media seperti IG, itu kita bisa mulai punya toko online seperti di IG. Ya, nggak cukup sampai situ. IG itu hanya untuk mengarahkan ke e-commerce atau kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan seterusnya ya. Jadi itu untuk mengarahkan traffic supaya ujungnya terjadi pembelian. Dan terakhir, semoga bertahan terus dan lulus ke tahap berikutnya, yaitu tahap bangkit lagi, dan lulus juga ke tahap berikutnya, yaitu tumbuh lagi dan gabung dengan komunitas yang ada di Jakarta. Ada macam-macam tuh, ada Jakpreneur, ada OKOC Forever, ada OKOC ada HR Academy ya, dan seterusnya. Sip, thank you. Sekarang saya mau undang yang tadi, mau undang bubur ayamnya. Mana nih bubur ayamnya? Hello bubur ayam. Oh ada ya, bubur ayam beneran. Kalau Bu Neti udah ada belum? Bu Neti. Ada Bang Romi. Sebentar. Ini saya ganti dulu. Nah, tuh dia tuh, tamunya. Ada dua. Woi, apa kabar? Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ini Alhamdulillah sehat, Prof. ini kayaknya harus munduran dikit deh. Siap. Sebentar, Prof. Biar mukanya nggak kepotong di sini. Oke, Prof. Ah, Ha. nah bagus, keren, Sudah, Prof. ganteng. Masya Allah. Masya Allah. Saya panggilnya apa nih, Bang Arif ya? Iya, Coach. Siap. Ini Bu Siap, Prof. Neti masih kayaknya masih belajar untuk online nih sama Winnie. Jadi kita sambil nunggu deh, Jadi tanpa memperpanjang waktu, kita langsung perkenalan pribadi ya. Boleh, Bang Prof. Arif, ya silakan. Suara saya terdengar jelas ya, Prof? Siap. Mantap. Perkenalkan, Prof. Nama saya Arif Eka Setiabudi. Kelahiran Klaten 6 Juli 1986, Coach. Jadi masih muda ya, Coach. Milenial banget nih. Iya, Coach. Lahir 86. Terus dari kecil tinggal di Klaten, di Dukuh ya, Coach, ya, lebih kampung daripada desa gitu kan ya, di Dukuh Wantilan. Jadi di kampung itu masih asri, Coach. Jadi depan rumah itu masih sawah gitu kan ya. Masih sawah, dulu main kecil masih suka main layangan, nyari belut di sawah gitu. Terus habis itu SMP mulai melancong tuh, Coach, ke kota. Sempat mondok di Pondok Pesantren Modern Islam Asalam dari Madrasah Sanawiyah sampai Aliyah, jadi 6 tahun, Coach. Itu di 6 mana tuh? tahun Kota apa? di Solo, Coach. Oh, di Solo. Oke. Ya, di Surakarta sih tepatnya, di samping kampus UMS. Oke. Seperti itu. Setelah lulus aliyah, nah ini agak nyimpang nih, Prof. Jadi setelah lulus aliyah masuknya ke teknik, Prof. Jadi ngerasa otak kanannya lemah, jadi
kelihatannya nggak ada bakat jadi ustadz gitu ya, Prof. Jadi untuk basic ilmu agama, apa namanya, belajar agamanya dicukupkan, hijrahlah ke Bandung, Prof. Jadi di Bandung ngambil jurusan teknik manufaktur di Politeknik Manufaktur Bandung ITB. Seperti itu. Setelah itu kerja apa namanya, kerja di salah satu perusahaan swasta, dan sambil kerja merintis usaha. Seperti itu sih, Prof. Sekarang tinggal di Bekasi karena apa namanya, waktu itu kantornya sempat di Kelapa Gading dan sekarang di Cibitung. Seperti itu, Prof. Jadi sekarang Mas Agus masih kerja ya, Sekarang masih kerja, Prof. tapi juga punya usaha. Tetap selalu berusaha untuk wirausaha, Prof, karena cita-citanya emang lebih bermanfaat untuk orang gitu kan. Kalau berwirausaha kan kita bisa mengekspor apa namanya, mengeksplor kemampuan kita dan lebih bisa bermanfaat untuk orang banyak. Cita-citanya seperti itu, Prof. Makanya selalu usaha. Dan dari masuk kerja, kuliah malahan, Prof, ya, dari kuliah emang udah mulai usaha, jatuh bangun, sampai sekarang ketemulah baru di F&B ini, baru akhir-akhir ini, Prof. Sebelumnya sempat di teknik, di jasa, di apa namanya, pengadaan seperti itu, jatuh bangun, dan sekarang lagi nyoba untuk masuk ke dunia F&B seperti itu, Prof. Oke. Nah, ini teman-teman dari OKOC Forever Bekasi kayaknya pada nonton nih. Ini ada VR Vivid Project Bekasi. Banyak supporternya, Prof, dari Bekasi. Iya nih, ini ini luar biasa nih. Dia nanya kapan mau fogging rumahnya karena dia jualan servis jasa fogging. Tergantung Winnie, Oh, jawabannya tergantung Winnie. Oke, nah eh, tuh Mas Agus, saya Vivit tinggal di Bekasi tuh. Di Bekasi juga siapa tuh? Ketua Bekasinya OKOC Forever Bekasi. Bu Ica ya? Ica. Udah kenal belum? Sudah, Prof, di grup. Oh, di grup. Oke, oke, oke. Belum pernah ketemu tapi. Oke, sebelum cerita mengenai usahanya, ceritain dong latar belakangnya kenapa bisa dua-duanya gitu. Kerja juga bisa, apa maksudnya ada waktu gitu dan usahanya juga ada waktu. Gimana tuh cara bagi waktunya? Iya, jadi gitu, Prof. Selama ini kan juga apa namanya, mungkin kan FNB, FNB itu baru pilihan terakhir ini, Prof. Jadi selama ini banyak usaha yang udah digelutin gitu kan ya. Banyak usaha yang udah digelutin, terus jatuh bangun ya. Tadi karena itu, Prof. Maksudnya ternyata untuk membagi waktu antara menjadi seorang pegawai dan pengusaha itu lumayan besar effortnya, terutama kalau seandainya usahanya itu membutuhkan emang 90% keberadaan kita gitu, Prof. Jadi ketika kan kalau kalau belajar dari para coach tentang wirausaha itu kan, apabila kamu pengen usaha itu kamu harus, syarat utama kan istiqomah gitu ya, Prof, ya. Setiap hari harus bisa meluangkan waktunya gitu kan, diazamkan 1 jam atau 2 jam, dan itu harus continuous. Kalau itu nggak bisa continuous ya jangan jadi pengusaha, kan kayak gitu kan prinsipnya. Yang saya belajar seperti itu, Prof. Nanti kalau salah minta dikoreksi. Nah, salah satu pembelajaran yang saya ambil selama ini ternyata mungkin itu, Prof. Jadi kewajiban kita sebagai seorang pekerja kan nggak boleh kita tinggalkan juga, Prof, ya. Nggak boleh ngambil-ngambil waktu di sela-sela pekerjaan untuk ngurusin usaha gitu kan. Jadi kita berusaha untuk seprofesional mungkin. Nah, sehingga tadi, Prof, ketika kita usaha sambil bekerja dan usahanya itu butuh kehadiran kita, akhirnya ada salah satu sisi yang terkorbankan, yaitu waktunya keluarga gitu, Prof. Jadi keluarga sempat komplain gitu kan, ya seperti apa dong, ini kan apa, Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu ngurusin usaha gitu kan. Nah akhirnya apa namanya, berpikir seperti apa sih supaya
bisa jalan beriringan gitu kan, bisa jalan beriringan sampai nanti ketemu titik maksimumnya mungkin akan harus memilih gitu ya Prof ya, mau tetap eksis di karir atau eksis di usaha. Nah akhirnya itulah pembelajaran yang saya ambil Prof. Jadi kan jadi sempat apa namanya sering kecapean gitu kan, akhirnya oh ya udah deh kita coba cari usaha apa sih yang emang bisa kita develop. Jadi belajarlah sistem tuh Prof. Nah usaha salah satu usaha yang bisa tersistem dan kita nggak ada itu F&B Prof. Setelah masuk ke F&B ya tadi kan ya background SMP-nya itu apa namanya di pondok, SMA di pondok, terus kuliahnya teknik, tiba-tiba usahanya nyeburnya justru yang sekarang F&B gitu kan Prof. Dan ternyata asik gitu Prof. Oh ternyata kuliner tuh asik gitu. Maksudnya ya ketika kita riset pasar bisa sambil ngajak keluarga sambil jalan sambil kita riset pasar. Terus ketika kita riset produk ya kita bisa makan bareng gitu kan, gosong kita makan bareng gitu kan, enak kita testi bareng. Seperti itu sih Prof. Oke, jadi akhirnya menemukan produk F&B yang tepat yaitu bubur ayam. Bubur ayam beneran. Nah, itu berarti resepnya udah kayak franchise gitu ya? Iya Prof, jadi pertamanya itu kan bubur ayam beneran ini baru mulai emang di tahun 2021 ini Prof. Jadi sebelum sebelum usaha bubur ini Prof, kita usaha di fashion Prof. Nah begitu pandemi datang di 2020 langsung tuh Prof terjun bebas tuh fashion kan. Nah dari situ kita coba riset apa apa sih sebenarnya produk yang pandemi itu masih sustain gitu kan Prof. Akhirnya, oh ternyata makanan nih yang trennya tetap naik. Nah, kita riset lagi tuh kan makanan yang seperti apa sih? Oh, karena masa pandemi, jadi orang-orang itu pada pengen yang sesuatu yang higienis, sesuatu yang bersih gitu kan. Apa namanya? Ada value di situ. Orang tuh sekarang lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Terus makanan apa sih? Nah, karena apa namanya? Off pada hijrah gitu ya Prof ya, dari makanan offline nongkrong jadi makanan online yang sedang rame, kita riset lah itu. Ternyata dari 5 besar traffic di GoFood maupun GrabFood itu adalah bubur ayam. Seperti itu kan. Dari situlah kita, oh yaudah deh, coba yuk kita bikin bubur. Nah dari situ ternyata bikin bubur itu nggak semudah yang kita kira gitu kan, Prof. Dan ternyata beberapa benchmark yang kita datengin ya kalau mau jualan bubur jam 6 pagi, ya kita harus bangun jam 3 pagi. Wah, PR banget gitu kan. Nah, karena tadi kan ya kita punya banyak teman, kita punya teman-teman yang sevisi dan semisi, kita coba ngobrol, akhirnya kita dapat riset lah Prof. Gimana caranya bikin bubur yang bisa kuat sampai 3 sampai 5 hari seperti itu. Nah, dari situlah basic R&D ya Prof ya. Kuliner kita padukan dengan R&D, akhirnya ketemulah kita dapat bubur yang nggak perlu kalau mau jam 6 buka ya jam 6 prepare juga langsung 5 menit sebelumnya prepare ya udah bisa langsung jualan seperti itu Prof. Jadi ada asiknya ada di situ sih Prof, trial and error make itunya. Oke, berarti bubur bubur ayam beneran ini udah ada di mana aja atau originatornya siapa ya? Nah, jadi apa namanya bubur ayam beneran baru pertama nih Prof outletnya, outlet perdana kita. Jadi kalau bilang history karena tadi kita masih newbie di bidang bidang F&B, jangan-jangan enaknya cuma menurut kita doang gitu kan Prof ya. Jadi secara value-nya udah dapat. Jadi kalau biasanya bubur kita beli di pinggir jalan itu 2 jam cair, kalau bubur kita didiemin dalam suhu ruang aja bisa tahan sampai 24 jam Prof dan tidak cair. Seperti itu. Nah, terus akhirnya karena keterbatasan modal dan pengalaman, akhirnya kita coba apa namanya tes ombak dulu nih, Prof. Kita coba tes ombak, kita buka di pekarangan rumah. Dan istri saya sebagai apa namanya yang ngeladangningannya gitu kan ya. Nah, kita bantu masak-masaknya, prepare-nya pas apa namanya saat-saat senggang. Nah, istri jualan tuh otomatis waktu itu dapat duit 300.000 sehari juga udah seneng banget gitu kan. Wih ternyata kita bisa jualan gitu. Nah akhirnya tren dari GoFood sama GrabFood juga udah mulai naik gitu Prof waktu itu. Cuman ya karena kayak bisnis cuman sekedar sampingan dan kita hanya ada di rumah saja. Jadi kadang-kadang kalau capek tutup.
Terus kalau lagi pengen jalan-jalan tutup, ternyata nggak konsisten itu ternyata bikin rating di Grab sama GoFood itu turun bro. Akhirnya di bulan ketiga baru mulai start di April April kemarin kita putus Maret sorry bro, Maret itu kita putusin untuk langsung berani go public, kita sewa ruko bro. Kita sewa ruko dan ternyata tadi kodarullahnya tambah melejit, offline-nya juga kenceng, online-nya juga kenceng. Nah, Masya Allah. waktu itu seperti itu, Prof. Nah, dari karyawan dikerjain sendiri sampai sekarang udah punya 3 karyawan, Prof, satu outlet. Nah, Masya Allah. terus terus habis itu teman-teman dan pada datang karena ngerasa enak gitu ya, Prof, ya mereka pada pada daftar tuh, Prof. Mas, ini franchise ya, saya boleh nggak buka dan segala macam. Nah, kembali lagi nih, karena kita ngukur kemampuan tim kita, jadi kita nggak mau tuh kan cepat bermekar dan habis itu layu gitu kan, Prof. Kita pengen bikin bubur beneran ini adalah sebuah bisnis yang dapat sustainable sampai selama-lamanya. Nah, akhirnya barulah kita ikut ngikutin training-training kayak kemarin di Bandung 4 hari eventnya Foodies itu, Prof, yang tahu seperti itu sebenarnya fundamental bisnis kuliner itu seperti apa sih gitu. Nah, dari situ akhirnya kita memutusin tuh, Prof, oh banyak 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 fundamental yang harus dibenerin terlebih dahulu sebelum kita menentukan untuk bermitra atau yang biasa kita sebut dengan franchise. Kurang lebihnya begitu sih, Prof. Mantap nih, ceritanya lancar. Nih Assalamualaikum. udah, Waalaikumsalam, udah gabung Bu Neti nih. Bu Neti, Assalamualaikum apa Pak kabar? Indra. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Apa Neti. kabar Pak Indra? Mohon maaf Bagus. keterlambatan saya hadir. Gak apa-apa, yang penting Heeh. hadir. Tadi lagi dalam perjalanan dari Padang, menghabiskan waktu 3 jam. Wow, kemana nih? Mohon maaf Sekarang di atas mana? keterlambatan. Ya Pak Indra? Sekarang udah sampai Ya, tujuan. halo. Belum. Terdengar suara Kita saya. sekarang masih di rumah teman. Ingin bicara sama Pak Indra mampir di rumah teman untuk ngobrol sama Pak Indra. Karena kita udah di jadwal waktu sama ibu ini. Ya nggak Masya apa-apa kok Allah, Pak. Masya Allah. Bu Neti, boleh perkenalan pribadi dulu nggak? Silakan. Oh iya, ya Pak Indra, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Neti. Eh, saya pengusaha makanan bergizikan. Nama produknya Usaha Laura Pulau Harapan. Usaha saya di bawah binaan Dinas Perikanan Kabupaten Agam. Bersihkan bahasa Indra. Halo. Nggak apa-apa, sedikit putus-putus, sedikit loading-loading, tapi disampaikan aja nggak apa-apa. Nanti kalau kurang Tidak jelas terdengar bisa jelas? di- Bisa lumayan, didengarkan Pak Indra? walaupun agak putus. Iya. Agak Saya loading-loading, tapi berdomisili nggak apa-apa. di Meninjau. Ya Pak Oh, Indra? meninjau, Mas. Oke. Saya berdomisili di Danau Meninjau, Kabupaten Agam. Ya, halo? Bisa didengar Pak Indra? Bagus. Lanjut, Bu, lanjut. Halo? Lanjut. Terus nih di sini Ini Pak Indra. ya ini kayaknya masih kadang ada, kadang enggak suaranya, tapi nggak apa-apa Bu. Kita lanjut aja. Selama masih ada gambar berarti masih oke. Mungkin Ya, boleh bisa lanjutkan juga perkenalannya Pak Indra? boleh silakan. Ya, mudah-mudahan bisa didengar jelas. Saya pengusaha makanan berbasis ikan. Kalau di Danau Meninjau namanya Rinua.
Nah, mungkin Pak Indra belum tahu artinya rinua, ikan kecil seperti teri. Satu-satunya di dunia adanya di Danau Maninjau loh Pak Indra. Masya Allah. Saya tahunya Oh, di saya Inggris. mulai usaha tahun 2014. Oke. Heeh. Di tahun 2013 saya adalah pendiri koperasi yang pada saat ini sudah berjalan sejak dari tahun 2013 sampai saat ini. Nah, jadi usaha saya di bawah naungan Koperasi Pulau Harapan dan di bawah binaan Penyuluh dan Dinas Perikanan Kabupaten Agam. Oke. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Indra untuk menyampaikan segala keluhan-keluhan kami sebagai UMKM di Danau Meninjau. Boleh kan Pak Indra? Boleh, silakan. Tadi soalnya udah cerita Bang Arif banyak, jadi sekarang kita biarkan Bang Arif dengar aja dulu. Ya, Pak Arif bisa didengar Pak Arif? Bisa Bu, lanjut Bu. Ya oke, terima kasih. Nah ya Pak Indra Siap. ini tentang ingin berbagi loh, ingin curhat loh sama Pak Indra tentang pengembangan usaha dan peningkatan usaha yang saya jalankan. Di masa pandemi ini, saya sangat terkendala dengan pemasaran loh, Pak Indra. Pemasaran biasanya offline dan online. Pada saat ini, selama pandemi ini, pemasarannya cuma online. Itu pun tidak berjalan lancar. Jadi sangat banyak dampak dari pandemi pada saat ini. Jadi mohon solusilah sama Pak Indra bagaimana bagusnya. Juga kita masih awam tentang digital marketing buat pemasaran online. Bagaimana solusinya itu Pak Indra? Oke. Ya nantilah kita curhat banyak-banyak, nanti Pak Indranya jadi kapok tuh mendengarnya. Aman Bu, aman, aman, aman. Aman. Ini sehari-hari begini. Iya. Tugasnya sehari-hari begini. Coba kalau saya mau, ini kan sama-sama dari OKOC Forever ya. Bu Neti dari OKOC Forever, Bang Arif dari OKOC Forever. Mungkin bisa cerita dulu gimana kenal OKOC Forever, terus gimana gabung. Silakan Bu Neti. Habis itu Mas Arif. Sinyalnya kurang bagus Pak Indra, macet-macet. Nah, iya betul. Kalau macet ini memang nggak bisa diapa-apain. Ini udah pakai kuota nih padahal ya. Kalau gitu dari Bang Mas Arif dulu lah. Silakan Mas Arif. Siap Prof. Ya jadi awalnya tuh kita bergabung Prof di apa namanya komunitas kecil wirausaha seperti itu namanya Bengkel Wirausaha. Nah akhirnya dari situ kita sharing gitu Prof. Yang kita agendakan semisal ada event sharing terkait apa namanya akuntansi peluang usaha dan seperti itu. Nah habis itu ada anggota yang tadi Mbak Ning terlibat aktif di apa namanya OKOC Forever. Dari situlah kita ditawarin nih loh, kita kalau seandainya di OKOC itu ada pembinaan, training dan segala macam. Nah akhirnya kita bergabung seperti itu Prof. Hingga saat ini dan ternyata sampai berkesempatan bisa ngobrol bareng sama Prof Indra. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ayo Bu Neti udah bisa dengar saya belum? Agak macet-macet loh suaranya Pak Indra. Uni cerita bagaimana kenal OKOC Forever, Uni. Baik Pak Indra. Kita kenal sama OKOC Forever itu bersama Forum UMKM di Kabupaten Agam. Lalu kita digabungkan ke grup dan langsung turun ke rumah produksi saya.
Pak Dodi bersama apa ya lupa Pak Indra hadir di rumah produk Kineti. Maka sejak itu terjadi komunikasi yang lancar bersama pengurus OKOC Forever. Nah, segala informasi selalu saya dapatkan di situ. Nah, dan saya bagikan kepada UMKM di Kabupaten Agam, khususnya Tanjung Raya. Kebetulan sekali Pak Indra Neti pengurus UMKM di Tanjung Raya. Berharap Ini agak loading. Loading betul ya, Mas Arif ya? Iya, Prof. Oh, betul. Nge-lag banget. Iya, biasa maklum. Ini juga saya tadi hari ini baru dibenerin tadi IndiHome-nya. Kalau enggak bisa terus sekarang pakai yang satu lagi First Media. Kalau masih jelek juga pakai kuota. Tapi kalau kuota hanya bisa kalau 4G. Kalau turun 3G hilang langsung. Ini masih loading nggak apa-apa. Nah, jadi menarik Mas Arif, bubur ayamnya. Bisa cerita dikit nggak gimana bisa ketemu tadi misalnya tahan 24 jam, kental terus dan seterusnya, gimana tuh? Jadi gitu Prof, tetap karena apa namanya ya tadi Prof ya basicnya dari R&D, jadi emang dari berangkat dari sebuah masalah gitu ya Prof ya. Jadi ketika kita mau create produk itu kita harus punya value propositionnya gitu kan ya dibanding produk-produk yang lain. Nah, dan melihat tuh kemampuan kita seperti apa. Nah, kalau kita bisa bangun pagi jam 3 terus bikin bubur gitu kan. Nah, karena kita nggak bisa setiap hari seperti itu, sehingga itu kita angkat sebagai sebuah masalah. Nah, kalau masalah itu udah bisa kita selesaikan, barulah kita bisa running. Nah, akhirnya kita sama tim coba develop bagaimana caranya bikin tadi nyelesain semua masalah-masalah tadi terkait sama operasional. Nah, sama tadi kita coba menganalisa value apa sih yang sebenarnya entry barrier-nya masih tinggi gitu kan dibanding sama bubur-bubur yang lain. Nah, akhirnya kita bisa temuin mau konsep bubur yang seperti apa sih, karena kalau bubur kan banyak ya Prof ya, ada yang pakai kuah, ada yang pakai micin, ada yang macam-macam gitu kan. Akhirnya kita cenderung lebih ke bubur yang secara tekstur itu lembut, nggak lengket, ditambah dengan minyak wijen untuk aroma mewahnya, dan ada tongcainya seperti itu Prof. Wah, favorit banget tuh tongcai buat saya. Tadi rencana mau kirim ke sana Prof, tapi lihat alamatnya jauh banget tuh. Nanti Next time Prof kita kirim. Nanti siap. Kirim tongcainya aja dulu. Nah, kemasannya seperti ini nih Prof. Bubur ayam beneran. Harganya berapa itu? Harganya, nah ini Prof ada macam-macam bubur ayam Prof. Jadi kenapa kita namakan bubur ayam beneran? Jadi kalau yang menurut kita yang value mau kita tawarkan yang namanya bubur ayam itu ya ada aneka ayam. Jadi yang biasa kita temuin ayam itu hanya ayam suwir saja. Di sini itu ada ayam katsu, ayam pok-pok, ayam ciknat dan yang lain-lain. Seperti itu Prof. Nah, dari situ juga ada beberapa topping Prof, seperti topping telur kampung, keju, seaweed, crispy, dan masih banyak topping-toppingnya Prof. Jadi emang kita bikin bubur kekinian gitu Prof. Nah, harga yang paling murah adalah 10.000 Prof, hanya only bubur aja. Tapi kalau komplit ada pangsit, kacang, crispy, dan yang lain-lain dengan ayam originalnya itu harganya 15 dan yang lainnya 17, seperti itu Prof. Itu harga offline ya Prof ya. Kalau online kan berbeda. Siap. Nah, jadi udah dengan 3 orang ini mau nambah outlet lagi apa gimana rencananya?
Nah, itu Prof, dari hasil kita belajar kemarin 4 hari di Bandung itu Prof, ternyata ada beberapa yang harus kita benerkan dulu Prof terkait dengan operasional biar untuk bisa menjaga kualitas ketika kita buka banyak outlet ya identifikasi beneran dan nilainya beneran itu nggak hilang gitu Prof. Nah ini lagi kita bener-benerin mulai dari inventory, terus supply chain-nya, legal dan segala macam. Nah targetnya di bulan depan kita udah open tuh Prof terkait sama partner shop lah seperti itu Prof. Karena udah banyak banget permintaan Prof suruh bukain. Coba diketik coba alamatnya di komen, toko offline-nya di mana? Store-nya. Siap. Oke Prof, saya ketik ya Prof. Ada Dini. Thank you Dini. Bu Ica, waalaikumsalam. Nah, ini ketua OKOC Forever Bekasi nih. Udah muncul. Bu Ica mau bisa ini nggak? Bisa diundang nggak untuk bicara di sini? Kalau bisa nanti saya undang ya sebentar lagi. Terus Win, ini Mbak Vivit OKOC Forever Bekasi nanyain nih kapan mau fogging. Terus dia juga mau ketemu sama ibu. Kalau mau ketemu sama ibu, ini datang ke sini dulu nih, Mbak Vivit. Biar bisa kolaps dengan skincare-nya Doc Nuts. Gitu. Terus nih ada yang bilang ini Mas Arif. Mas Arifnya cabut, keputus. Semoga beneran buka di Depok katanya. Barokallah. Wah ada Bu Afia Rosfiatin dari Jonggol. Jonggol bukan? Bu Neti udah bisa dengar saya belum? Kalau belum nanti saya bisa dengar ya? Coba di handphonenya itu ada gambar itu tuh, ada gambar video sama mic. Kalau videonya dimatiin mungkin lebih lancar kali. Dimatiin. Sudah masuk lagi ya Prof? Iya udah Mas Arif. Ini Oh siap. Bu Afia coba tanya sama Winnie gimana caranya matiin videonya jadi suaranya bisa lancar karena video bisa dimatiin. Tadi itu Prof masuk ke Google Map buat supaya alamatnya lengkap, ternyata logout dari IG. Ternyata keputus. Yes. Ini saya lagi kepencet apa namanya filter. Oke. Nah, Bu Neti kalau bisa dengar ngomong aja nggak apa-apa. Gambarnya sih muter-muter. Nah, jadi ini kita bicara sedikit tadi ya tentang OKOC Forever. Mas Arif dari OKOC Forever-nya udah ikut pelatihan atau ikut pendampingan atau gimana? Udah belum? Belum Prof, kan masuknya waktu itu emang pas saat pandemi ya Prof ya, jadi belum ada aktivitas seperti itu. Oke. Kalau nggak salah kita mungkin banyak nanti langsung didampingi Prof ya. Benar. Jadi pelatihan Siap. memang terbatas, tapi kita di OKOC Indonesia banyak juga pelatihan yang kerjasama dengan para penggerak. Contohnya OKOC Forever. Jadi itu yang bisa. Tapi langkahnya Mas Arif sih udah bener banget ikut pelatihan ya, walaupun bukan dari komunitas sendiri, itu bener banget. Udah itu terus di sini
ada, coba Mas Arief lihat deh di di chat ada Mbak Dini dari OKOC Forever Depok, dia juga makanan juga kuliner. Udah itu dia nggak punya offline dan dia jualnya makanan-makanan makanan-makanan yang udah dikemas. Ya, namanya Lidah Sapi Juara. Omsetnya lumayan. Omsetnya menurut saya udah bukan pengusaha mikro lagi, tapi udah di atas mikro, udah kecil minimal ya. Udah naik kelas. Win, tolong Bu Neti dibantu matiin videonya supaya nggak terlalu berat. Supaya terus jadi sama Bu Ica sama sekali belum pernah ketemu ya, Mas? Belum, Prof. Belum ya? Oke. Belum. Nah, ini kita jalan terus ya sambil nunggu Bu Neti. Nah, kira-kira ya, Mas Arief akan sampai pada titik di mana fokus saja di usaha atau akan tetap sambil kerja? Hai Pak Arief. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru ketemu nih ya. Iya, Ibu. Salam Nak. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ada di pasar nih Prof. Ini yang jualannya. Biasa lagi dinas. Mantap, malam-malam dinas. Coba hari ini omsetnya udah berapa, Bu Ica? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa Bu Ica? Mau Pertanyaan. disebutin nggak? Hah? Angkanya mau disebutin nggak? Biar didoain maksudnya. Nge-lag juga, Prof. Oh, nge-lag ya? Loading ya? Ya, kalau ini sehari kalau di pasar gitu, karena bukan jualan ke konsumer tapi ke pedagang tadi, waktu ngobrol sama saya udah tahu kan Mas Arief omsetnya sehari berapa, Bu? Siapa, Prof? Bu Ica, omsetnya berapa? Oh, saya. Udah tahu belum? Oh, Bu Ica. Belum tahu, Prof. Tadi Keep jawab, silent. taunya baru. Hah? Taunya baru silent, alhamdulillahnya doang, Prof. Oke, OC Forever. Oke, OC Forever. Ini Oh, udah bilang begini, ini 30 juta ya, Bu? Ini 1, 2, 30 juta berarti. Amin. Oh, Masya Allah. Mantap. Harus berguru nih, Bu. 24 jam Mas Arief, 24 jam. Kalau Mas Arief kan cuma 3 jam. Tuh. Aku 24 jam. Nah, karena kita bubur kekinian, Bu, kita juga buka dari setengah 6 sampai jam 9 malam kok. Mantap. Hai Bu Neti. Bu Neti dari tadi loading, Bu Ica. Nanti aku kirim mangga ya Prof. Udah musim nih. Prof, udah musim mangga. Mau dong, Banyak. Ada. Banyak. Stroberinya itu baru masih di. Bu Ica kalau misalnya ada 10.000 banyak. Kalau itu tadi ada jambu merah kan? Ada ini. Ya Allah, kelihatan. kalau dijualan, itu angka tadi Mas Muka ini berapa kilo ini? Bentar ya. Suaranya nggak begitu jelas, Prof.
Itu tadi angka tadi itu 1 hari. Ed, Ed, 1 hari ya Prof ya? 30 ya? Mantap. tuh, gue lagi zoom nih. Karena ada Itu, di Kalau nanti satu aku lagi hari, zoom nih. kalau 1 harinya 30 emang harus sibuk gitu ya Prof ya? iya, karena dia di pasar gede, jadi B2C sama B2B barengan. Bener. Jadi kapan tuh bisa di-sharing supaya dapat omset 30 juta per harinya? Itu omset apa Insya net Allah profit? penyusul ya Net Mas profit ya, Arif. Prof? Masya Allah net profit tuh 30 itu. Yang penting siap kerja keras Mas Arif. Yang penting siap kerja keras, jangan capek. Jadi kadang-kadang kalau lagi tidur harus cepet-cepet. Pokoknya tidak dikasih kendor ya Bu ya. Prof, nanti di endorse ya mangganya. Mangganya nanti di endorse ya, Prof. Siap, siap, mau banget. Assalamualaikum Bu Neti. Iya, betul. Tapi suaranya nggak kedengeran Bu Neti. Jadi Iya, sinyalnya karena jauh kali, Prof. Karena jauh kali. Lagi di Sumbar ya? Sumbar ya? iya di Sumbar, kalau udah agak keluar-keluar kota, sinyalnya kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Jadi Iya, betul. putus. Betul. Bu Ica lagi sibuk ya? Lagi sibuk nggak? Nggak juga, Prof. Aku lagi di pasar. Oke, ini kasih dong sedikit nasihat-nasihatnya kepada anggotanya, namanya Mas Arif, selain kerja keras. Oh, ya kita harus menganggap pelanggan kita itu apa namanya? Mana ya? Oh, lapaknya Oh, nggak balik sih. iya Bu, sekarang lagi kasus COVID-nya lagi Oh, nggak naik. bisa balik ini, Prof. Maaf. Nggak apa-apa, balik kita lihat. Balik sih. Nih, Prof. Suasana di pasar. Iya, pokoknya protokol kesehatan ya Bu Ica. Iya. Buah-buahnya Wih, ada buah naga, segar-segar. ada mangga, semuanya Mantap. favorit tuh. Aduh, kok nggak bisa balik aku? Kok nggak bisa balik ya aku ya? Belanjanya betah Prof. Belanjanya betah, banyak musiknya. Ini klik apa sih? Klik apa nih? Wah. Ini aja Kok ada dulu, kameranya sono, Bro? di X dulu, keluar dulu, nanti saya undang lagi ya. Oh ya. Iya. Keluar dulu. Ada yang gambar panah bulat. Panah. Oh iya, panah melingkar bukan bulat. Sip. Nah, jadi intinya kalau di OKOC ini, kalau kita mengandalkan keterkoneksian ya antara komunitas agar traffic tadi itu terus stabil. Nah, kalau mau expand ya berarti kita harus mau gabung terus dengan komunitas-komunitas baru lainnya, kita berjejaring dan bersilaturahmi. Nah, Siap Prof. kita undang lagi nih Bu Ica. Bu Neti saya undang lagi ya. Siapa tahu udah bisa nih, udah stabil. Oke. Nah, kalau Mas Arif mau ngajak teman-teman di sini collab, silakan lah. Siap Prof.
Ya aja Bu. Ini siapa yang makan sama gua, yuk. Siapa yang makan? Iya Mas Ari. Jadi itu selain kita harus kerja keras, kita harus juga menjalin bagaimana pelayanan kita kepada pelanggan. Kita harus menganggap dia kayak teman kita, jangan kayak orang lain. Jadi kalau pelayanan kita bagus, otomatis mereka pun akan kembali lagi. Selain memang kualitas buahnya bagus, pelayanannya pun harus optimal gitu. Jadi kita nganggap mereka sebagai pelanggan sekaligus temen aja. Kayak kalau nggak ketemu kita harus say hello, hai kemana aja, oh lama sih nggak ketemu gitu. Kan otomatis mereka nanti kangen sama kita. Gitu sih kalau aku, Prof. Mantap. The power of emak-emak lah ya Bu. Bener. Bukan selain itu juga online dioptimalkan. Jadi memang harus rajin-rajin melalui promosi. Kayak GrabFood kan sudah. Jadi harus rajin-rajin promo juga iya. Kalau promo sudah dapat, kita juga ke pelanggannya tuh kadang-kadang say hello, jangan dibiarkan begitu saja. Jadi kadang-kadang, kabar Bu, sehat gitu. Lagi ada buah bagus nih, lagi ada promo, padahal mah nggak promo. Gitu-gitu aja. Saya sih gitu, Prof. Ya, jadi mereka kadang-kadang nih, aku gini, kalau misalkan mereka beli, iya makasih ya, semoga rezekinya bertambah. Kita tambahin doa gitu. Semoga rezekinya bertambah gitu. Terus nanti sehat-sehat ya, makan-makan buah. Gitu-gitu deh. Tambahannya. Iya, belajar sama Prof Indra nih. Sudah di coaching sama Prof Indra Uno kemarin Mas Arif aku waktu ngobras. Siap itu. Angkanya nggak percuma ya, nanti ngobras sama Prof Indra Uno. Iya. Seringannya luar biasa. Masya Allah. Kalau nggak selesai malam ini langsung kita samperin ke rumah ya Prof ya. Siap. Aman. Siap Prof. Kenapa Mas Arif? Tidak bisa dikenal Pak Indra? Udah terkenalkan. Bu Neti udah bisa ngomong tuh. Beranda bisa dikenal Arif? Bisa Bu Neti. Bisa kedengeran? Halo Pak Indra? Bisa dengar suara saya? Ya, silakan. Segera. Aman. Bisa Bu, bisa. Bisa Bu Neti, bisa dengar jelas Halo kok. Pak Indra? Aku dengar. Pura-pura. Ya udah nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Nah, tadi pertanyaan saya, bukan pertanyaan sih. Tadi tawaran saya, Mas Arif ini karena sesi ini buat Mas Arif khusus. Silakan Mas Arif gunakan untuk menjual. Silakan. Namanya selling pitch. Siap. Oke, jadi gitu Prof. Bubur ayam beneran ini kalau semboyannya ini Prof ya. Ada jutaan bubur ayam di dunia ini, tapi bubur ayam beneran cuma ada di sini gitu ya Prof ya. Jadi bukan berarti yang lain bukan beneran ya, saya nggak mengklaim yang lain bukan beneran, tapi saya bilang bubur beneran di sini gitu ya. Ya jadi yang saya istilahnya kalau seandainya kebanggaan yang nggak bisa terbayarkan itu ketika testimoni dari para konsumen gitu ya Prof ya, yang menyatakan saya biasanya nggak pernah loh doyan bubur, tapi kok kemarin penasaran ngicipin bubur ini kok jadi suka. Nah itu nggak 1-2 orang yang bilang seperti itu. Bahkan yang saya agak kaget ketika diceritain sama itu Prof, sama orang yang nggak dikenal dan tiba-tiba dia pengen buka di Medan, ya kan, karena waktu itu ibunya dari Medan ke sini
terus diajak makan bubur, Prof. Nah, begitu pulang dibawainlah oleh-oleh bubur tuh, dan akhirnya orangnya belum pernah ke Medan tapi buburnya udah nyampe Medan, Prof. Jadi belinya di Wah, Bekasi, makan di Medan. Seperti itu. Nah, terus yang keduanya begitu datang lagi ke sini si ibu tadi itu ditanyain sama anaknya, "Mau oleh-oleh apa, Bu?" "Nggak usah oleh-oleh apa-apa, oleh-oleh bubur beneran aja." Makanya dia ngotot banget pengen buka di Medan. Nah, yang itu yang kita masih belum persiapkan ya, Prof ya. Jadi kalau secara rasa sih bisa kita bilang proven lah ya, Prof ya, karena ya walaupun tetap harus ada perbaikan, karena menurut saya bisnis itu nggak ada yang sustain kalau kita nggak selalu berinovasi. Sehingga kita lagi canangkan culture inovasi itu, sehingga pengennya nggak kalah tuh, Prof, sama brand-brand yang ternama yang nantinya per 3 bulan kita bisa ngeluarin varian-varian ayam baru sebagai topping si bubur tersebut. Seperti itu, Prof. Dan bubur kita kan tadi kan ya, jadi kalau dipakai siang pun pangsit buburnya juga nggak apa namanya, nggak melempem, karena tadi, Prof, ada traynya ya, ada traynya pemisah antara bubur sama topping. Jadi kalau seandainya ada yang nggak suka kacangnya, dia bisa ambil dulu sebelum itu dicampur. Seperti itu sih, Prof. Jadi bubur beneran itu bubur aneka ayam, dan dipercantik per aneka rasanya dengan aneka toppingnya. Seperti itu, Prof. Sehingga kalau mau nyari bubur ayam beneran ya hanya ada di sini. Sukses Mas Arif, sukses. Nah ini karena udah terakhir nih, waktunya udah lewat tadi sejam. Ada, saya mau kasih kesempatan buat Masya, nanti kalau bisa dengar sama Mas Arif, untuk kasih 1 menit untuk closing statement. Ini noise banget, Prof. Jadi kurang begitu terdengar, Prof. Jadi 1 menit untuk closing statement, Mas Arif. Kang. Oke, siap. Sebenarnya tadi harapannya itu, Prof, masih pengen belajar banyak gitu ya, Prof ya. Karena ya kita masih pemain baru, jadi pengennya nggak tetap puas gitu ya, Prof ya, dengan semua omset yang datang, karena kita nggak tahu apa namanya, pengennya akan terus meningkat. Nah, ke depannya sih sebenarnya kita pengen buka konsep apa kemitraan lah ya, kalau franchise kan ada apa namanya, asosiasi tersendiri dan persyaratan-persyaratan, sehingga kita lebih ke partner store seperti itu, Prof. Dan supaya secara capeknya nggak terlalu besar, sehingga kita kedepannya akan main di food container, sehingga lebih terjangkau, lebih mudah untuk teman-teman misal pengen mau buka di mana, seperti itu. Nah, cuman sebenarnya kalau masih diizinin bertanya, Prof, Boleh. sebenarnya kita masih di kita masih terutama untuk pengusaha kuliner pemula lah ya. Nah, itu PR besar itu sebenarnya ini, Prof, apa namanya, terkait dengan legal dan financial planning seperti itu ya, Prof ya. Sehingga kalau boleh saran ya, program OKOC itu ada yang terkait ke sana. Kan banyak teman juga yang awalnya dari bawah gitu, Prof ya, yang sekarang secara omset itu udah di atas 800 atau di atas 900 juta. Nah, akhirnya tiba-tiba dapat surat cinta gitu, Prof, dari pajak gitu kan ya, karena masih pribadi. Nah, itu yang masih awam banget di kami, Prof. Jadi kadang-kadang seiring besarnya itu kalau nggak diiringin dengan ilmu ya akan terjerumus dalam satu titik gitu ya, Prof ya. Sehingga tadi sih, Prof, sharingnya sebenarnya untuk kita yang masih baru itu terkait sama terutama legal itu harus seperti apa sih, Prof? Apakah dari awal harus berbentuk PT, terus nanti partner store juga harus PT sendiri? Nah, yang seperti itu, Prof, mohon bimbingannya, Prof. Terima kasih. Oke, siap. Bu Neti bisa dengar ya? Mudah-mudahan bisa dengar. Tadi ada pertanyaannya Bu Neti sebenarnya. Saya jawab itu, udah itu terus saya jawab yang barusan dari Mas Arif. Habis itu terus kita cukupkan ngobras silaturahmi kita malam ini karena udah lebih dari 1 jam. Oke, tadi Siap. mengenai Bu Neti memang program Ya, halo, bisa didengar, kita Pak Indra? sekarang ini di OKOC itu. Bisa didengar Oke. suara saya? Thank you Bu Neti. Jadi saya jawab pertanyaannya ya.
aman, aman, insya Allah. Ya, jadi saya jawab pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi yang belum Bisa didengar suara terlalu saya, Pak paham Indra? digital marketing itu bisa Bu, bisa. Sekarang saya jawab pertanyaan Ibu ya, Bu Neti ya. Oke. Halo Pak Indra. Ya, Pak Indra, Nah, gimana Pak Indra? saya Gimana? jawab pertanyaannya Bu Neti mengenai digital marketing atau marketing ya, pemasaran ya. Ya, suara saya bisa didengar Pak Indra? Bisa Bu, bisa. Bisa dengar suara saya? Ya, halo. Saya? Walaupun walaupun delay. Sepertinya di sini sinyal kurang lancar sekarang Pak Indra. Halo. Iya, nggak apa-apa Bu. Dipahami. Biasanya kalau kita keluar dari kota besar, signal buat Instagram ini, apalagi yang live, itu perlu signal 4G. Kalau nggak 4G dia putus-putus. Baik, tadi pertanyaannya adalah kuliner Ibu itu Laura Pulau Harapan kan ya, pengolahan makanan berbasis ikan. Usaha cemilan makanan berbasis ikan adalah makanan sehat dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Dan usaha ini membuka peluang pekerjaan dan dari 2014 ya, udah mulai. Nah, saya sangat sepakat dengan filosofi Ibu dan itu sesuai dengan OKOC di mana kita juga emang dorong orang-orang supaya usahanya bukan cuma bertahan tetapi dia perlahan bisa bertumbuh. Ya, pertumbuhan yang paling aman itu adalah pertumbuhan yang langsung naik gitu ya. Walaupun kita tahu tech startup sekarang itu dalam tempo 10 tahun itu mereka bisa menjadi perusahaan yang bisa kontribusi 1% terhadap anggaran pemerintah nasional ya. Seperti Tokopedia dan Gojek itu masing-masing kontribusinya 1%. Nah, terkait dengan masalah makanan cemilan ini, paling mudah Bu, saya sebutnya adalah sebagai WA personalized marketing. Ya, WA personalized marketing atau melalui WhatsApp. Kenapa? Karena yang tadi saya sampaikan ke Pak Oscar di awal itu adalah bahwa kita sudah punya kontak di handphone kita. Nah, kontak itu tiap hari kita sapa seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Ica. Ya, dari OKOC Forever Bekasi. Disapa tadi dan dianggap sebagai kerabat gitu ya yang kita sayangi gitu. Jadi pelanggan itu kita jangan malu-malu gitu ya, malu-malu bahwa bilang teman-teman, sobat-sobat, pelanggan setia yang saya sayangi, ini usaha cemilan makanan ikan dari Laura Pulau Harapan ini betul-betul sedang kita pasarkan buat teman-teman dengan cara kita mau berbagi rezeki. Ya, berbagi rezeki dengan cara kita punya reseller. Nah, itu yang paling gampang. Tapi WA itu tidak perlu keahlian untuk mengolah sosmed, karena sosmed ini misalnya contoh di sini ada Mbak Dini ya, Mbak Dini itu saya selalu tanya Mbak Dini, dan kemarin akun saya itu dianalisa sama Mbak Dini, dia kirim analisanya dan itu sama-sama OKOC Forever juga, tapi OKOC Forever di Kota Depok. Jadi nanti Mas Arief juga boleh ngobrol-ngobrol, silahkan bersilaturahmi dengan Mbak Dini.
Karena menurut saya itu adalah ilmu yang spesifik ya, sosmed, Instagram, Facebook, terus belum lagi Shopee, Tokopedia itu perlu ilmu ya. Walaupun kita bisa bisa sekedar buka, tetapi kita nggak tahu apakah itu optimal atau enggak. Jadi nomor satu solusi buat Bu Neti, pertama manfaatkan the power of silaturahmi dari komunitas yang ada di OKOC Forever. Yang tadi dengan Pak Dodi ya. Nah, dari situ kemudian disapa. Misalnya katakanlah ada 300 kontak kita ya. Setiap hari kita sapa 10 orang atau 20 atau 30 atau 50 gitu ya. 50 berarti kalau kita sapa satu hari itu 300 itu akan berulang lagi setelah 1 minggu ya kira-kira. Nah itu menurut saya wajar tanpa kita nyepam. Kalau kita nyepam itu orang kurang berkenan ya, lama-lama nanti di mute always lagi. Kalau mute always kan repot tuh di WA ya. Mungkin nggak di blok tapi di mute always ya. Jadi tetap semangat Bu Neti dan makasih udah ikhtiar luar biasa untuk terhubung dengan Ngobras, tapi sayang sekali signalnya terbatas ya. Nah, terus itu buat Bu Neti, terus buat Mas Arief nih, masalah legal. Ya, masalah legal beberapa hari lalu itu OKOC Indonesia mengadakan webinar. Mungkin ada di IG TV-nya @okoc.indonesia. Webinarnya bisa dilihat di postingnya mengenai ketentuan baru PT perorangan. Ya, PT perorangan. Jadi PT itu dulu sebelum ada UU Cipta Kerja itu harus 2 orang dan minimal 50 juta lah setoran asetnya atau modal awalnya. Kalau sekarang itu sudah berbeda dan dibahas dikupas tuntas di webinar tersebut. Jadi kalau boleh nanti minta Mbak Winnie untuk hubungin kepada teman-teman di OKOC Indonesia supaya bisa minimal nonton rekaman dari webinar tersebut ya. Webinar berarti ada di Zoom dan kalau di Zoom itu nggak otomatis di-upload ke IGTV. Kalau Ngobras seperti ini kan otomatis bisa di-upload ke IGTV. Nah jadi kalau di OKOC itu ada kurikulumnya dan kurikulum namanya 7 top. Kalau belum pernah dengar. 7 top itu singkatan dari 7 tahapan OKOC menuju Prima. Nah 7 tahapan tersebut, tahap pertama itu mengenai data, daftar ya, pendaftaran. Tahap kedua pelatihan ya, dari mindset, hard skill, soft skill seperti yang didatangi oleh Mas Arief di Bandung. Yang ketiga, tahap ketiga dan ini menurut saya adalah ruhnya gerakan OKOC adalah pendampingan usaha. Kenapa? Kalau orang berlatih atau di dalam pelatihan itu mereka dapat ilmu baru. Tetapi ilmu itu nggak serta-merta menjadi sebuah skill atau keterampilan. Ya, jadi harus diterapkan, dipraktekkan berulang-ulang sampai dia jadi mahir. Nah, pendampingan usaha itu perannya adalah di situ. Gimana caranya kita mempraktekannya tetapi sambil kita belajar dari pengalaman orang. Tanpa kita harus mengalami naik turun dari mempraktekkan ilmu yang baru tersebut. Yaitu pendampingan usaha. Maka itu harus ada mentor. Mentornya bukan cuma satu, lebih dari satu. Nah, tahap setelah pendampingan adalah yang kita sebut sebagai perizinan. Itu minimal udah punya NIB. Udah punya NIB kan? Udah. Belum, Prof. Belum. Oke, itu gratis. Itu gratis, ya, gratis. Dan websitenya oss.go.id. Ya, itu gratis. NIB dulu. Karena kalau di Jakarta udah punya NIB, itu minimal syarat untuk mendapatkan bantuan insentif pemerintah. Ya, kalau
perlu ya kalau perlu. Nah, tapi bantuan insentif itu kan bisa rupiah, bisa juga pelatihan, akses, atau perizinan gratis. Wah, Ya. keren. Om. Nah, jadi perizinan gratis itu kalau nanti tanya Mbak Winnie, saya pernah ngobras di salah satu episode dengan salah satu penggerak kita yang dapat PIRT gratis, dapat BPOM gratis, dapat halal gratis, semua difasilitasi oleh pemerintah, ya, dari koperasi dan UKM. Jadi menurut saya, dan itu bukan cuma satu dua orang, banyak yang diberikan fasilitas seperti itu. Dan di OKOC, karena kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, Jakarta dan sekitarnya juga, itu kita diberikan akses terhadap informasi bagaimana kita mendapatkan perizinan secara gratis. Jadi nggak harus buru-buru, yang penting sabar aja, tapi nanti Siap. bisa dapat akses perizinan gratis. Nah, kalau yang udah pasti-pasti gratis itu adalah NIB, nomor induk berusaha. Itu di website oss.go.id. Habis selesai ngobras ini langsung daftar. Langsung, Karena Prof. itu Siap. 0 rupiah, ya. Nah, kalau udah dari situ, tahap selanjutnya itu adalah tahap 5, yaitu pemasaran, akses terhadap pemasaran yang lebih luas lagi, offline dan online. Kita punya 200 komunitas, kita punya 500.000 anggota, itu semua adalah yang bisa diakses oleh Mas Arief. Jadi bisa sebagai pasar, bisa sebagai pemasok, bisa sebagai investor, bisa sebagai mitra kerja, bisa sebagai reseller, dan seterusnya. Ya, ini yang tahap ke-5. Tahap ke-6 itu begitu kita udah stabil, tahap ke-6 itu adalah pelaporan keuangan. Karena pelaporan keuangan ini penting agar rapi, administrasi keuangannya rapi, supaya apa? Di tahap ke-7 itu ada akses terhadap permodalan untuk naik kelas. Ya, dari 1 gerai jadi 2, jadi 3, jadi 5, jadi 10, dan seterusnya. Nah, itu bisa kita ketemukan dengan mitra kita untuk akses permodalan. Kalau di Jakarta itu salah satunya adalah Bank DKI atau yang unit syariahnya, dan kebetulan mereka adalah kawan-kawan kita juga. Jadi tetap semangat, ikuti tahapan-tahapannya, Semangat. dan simak terus ngobras selanjutnya, dan juga OKOC Indonesia Instagramnya. Dan semua yang ada di sini langsung disapa-sapa ini. Wah, Bu Ica tuh. Iya, Prof. Jadi kalau nanti bagi teman-teman yang mau kolaps gitu kan ya, kan kita juga kebetulan dapat apa namanya traffic yang lumayan bagus di online maupun offline gitu kan. Jadi kalau teman-teman nanti mau kolaborasi untuk sama-sama nambah revenue stream, tadi ya Prof ya, Bu Neti dengan kelangkaannya ikan yang cuman ada di tempatnya beliau doang kan, itu kan entry barrier-nya saya Prof ya, mungkin itu bisa jadi kita pasarkan di sini dan segala macam. Jadi terima kasih banyak Prof atas kesempatannya, atas nasihat-nasihatnya. Yang tadi emang kita butuh banget tuh Prof yang mentor gitu kan ya, untuk selalu mengarahkan ke jalan yang benar ketika kita menyimpang. Dan terima kasih teman-teman semua. Semoga kita selalu bisa sukses dan bersama mencapai cita-cita kita. Terima kasih banyak Prof. Makasih Mas Arief, sukses bubur ayam beneran. Oke? Beneran. Nanti kalau misalnya ada kesempatan ngirim, nanti saya bikin video testimoninya sambil menyantap bubur ayam benerannya. Insya Allah. Siap Prof. Oke? Insya Allah. Nah, terima Siap. kasih Makasih sekali banyak Prof. lagi. Dan mohon maaf teman-teman, nih udah 9:30, udah malam banget. Besok harus kerja lagi gitu ya pagi-pagi. Sekali lagi, terima kasih atas silaturahminya. Sukses Mas Arief. Makasih banyak Prof. Sukses juga, sehat, berkah selalu. Amin. Mas Arief tolong di X ya, saya mau keluarin layar origin. Siap. Terima kasih. Oke Prof. Terima Assalamualaikum. kasih. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini
kita agak nggak biasa. Kenapa? Karena panjang nih, hampir 80 menit. Makasih Bu Ica. Iya, didorong-dorong Bu Ica kalau dia nggak aktif di WA Group ya. Wah, ada Mas Haris Sanusi, keren. Thank you. Aditya Pertiwi, untuk Lampung Tengah kalau belum ada komunitasnya, di Kota Lampung udah ada OKOC Kalam. Nanti Mbak Winnie bisa tolong sambungkan Aditya Pertiwi dengan OKOC Kalam di Lampung ya. Thank you semua. Din, thank you nih. Itu potensi kalau ikannya cuma ada di Danau Maninjau, siapa tahu menjadi produk barunya Dini. Sambil kerjasama ya. Bumbu Mande, thank you. Masakan Sumatera Barat, iya pasti. Dan Bang Oscar, terima kasih pertanyaannya. Oke, karena udah malam dan udah 80 menit, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.